Lu ngerti gak sih penagihan pajak itu maksudnya apa? Jadi itu suatu pemahaman gue ya, penagihan pajak tuh serangkaian tindakan yang dilakukan supaya si wajib pajak ini yang tadinya nggak bayar pajak dan DP utang, jadi mau melunasi utang-utangnya kepada negara. Gitu terus. Nah, tindakan tadi itu ada landasan hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang KUP ada di pasal 18 sampai 24, terus juga ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, kita tuh juga di dasarnya menagih pajak. Pertama itu ada STP, terus juga ada SKPKB, terus juga ada SKPKBP, dan ada SK pembetulan, SK keberatan, terus juga ada putusan banding, serta ada putusan peninjauan kembali. Sifat pajak itu gimana sih? Sifat pajak itu ada 5. Yang pertama itu dapat dipaksakan, kedua itu dapat menunjuk orang lain untuk membayarnya, terus ketiga itu dapat seketika, keempat itu ada mempunyai hak mendahului utang sebelumnya sebelum membayar utang selanjutnya. Terus habis itu yang kelima dapat dilakukan pencegahan atau penyandaran terhadap penanggung pajak. Nah, terus di situ ada tata caranya. Tata caranya ada 1 surat teguran, kedua surat paksa, ketiga ada penggugatan, keempat itu ada pelelangan, kelima itu ada hak mendahulu, keenam ada penagihan seketika dan penyandera, ketujuh itu ada pencegahan dan penyandaran, ke-8 itu ada gugatan. Nah, yang detailnya itu penjelasannya coba tanya dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hai Juli. Hai. Lu tau gak sih tata cara penagihan pajak? Tata cara penagihan pajak tuh yang pertama, penerbitan surat teguran. Surat teguran tuh dikasih sama wajib pajak yang usia utang pajaknya tuh udah lewat dari waktu tempo. Terus yang kedua, itu penerbitan surat paksa. Jadi kalau wajib pajaknya nggak ada niat buat bayar pajak, tapi udah dikasih nih surat teguran, terus dia udah ngelakuin beberapa poin, tapi nggak ada niat juga nih buat bayar. Nah, itu baru dikasih surat paksa. Nah, surat paksa tuh dikasih sekitar 21 hari setelah surat tegurannya dikasih. Terus yang ketiga ada penyitaan. Penyitaan tuh tindakan yang dilakukan sama juru sita pajak buat menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Gitu. Nah, kalau hak mendahulu itu, jadi lo membayar rapor pajaknya lebih dahulu dulu. Nah, jadi misalnya nih, lo ada utang lain. Nah, lo harus bayarin utang pajaknya itu lebih dahulu daripada utang lo yang lain. Pajak dulu yang harus bayar ya? Oke, terus? Udah. Oh. Lu tau gak sih cara penagihan pajak yang lain? Oh, ini gua kebetulan lagi baca, baca mana ya di sini? Nah, yang pertama itu ada pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1/21, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Upaya penyanderaan dilakukan apabila otoritas pajak atau fiskus melihat adanya itikat tidak baik dari wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Dalam praktik perpajakan, tak jarang wajib pajak mengabaikan kewajibannya, yakni melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan suara, atau pemotongan pajak. Yang terakhir ada gugatan. Gugatan adalah suatu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman telah dilaksanakan. Gimana? Udah paham kan? Terima kasih. Kak, lu tau gak sih pencarian tunggakan pajak? Oh, pencarian tunggakan pajak itu ada beberapa poin. Yang pertama, wajib pajak yang sudah meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris dan tidak memiliki warisan, maka pajaknya dapat dihapuskan.
menyampaikan salinan surat paksa kepada wajib pajak melalui kodam setempat. Jadi wajib pajak tersebut sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan pajaknya dapat dilakukan. Kemudian hak untuk menagih pajak sudah kadaluarsa dengan sebab-sebab ini sudah sesuai dengan semua undang-undang tertentu. Ada tambahan lagi loh. Namanya apa tuh? Jadi tata cara penghapusan piutang pajak itu dalam KRP 625/BJ/2001 itu pertama itu setiap bulan wajib melakukan inventarisasi piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Nah, yang kedua itu setiap akhir tahun ini kepala KPP ini mengirim daftar usulan penghapusan piutang pajak. Nah, paling lambat itu tanggal 10 Januari tahun KPP berikutnya. Nah, terus kemudian Dirjen Pajak ini membuat keputusan Menteri Keuangan dan mengajukannya kepada Menteri Keuangannya. Nah, yang terakhir ini Kepala KPP ini membuat petikan keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan piutang pajak yang ada di wilayah sekitar mereka. Begitu. Wah, lagi. Gue udah paham nih. Terima kasih. Ya.